Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang kami hormati guru rohani kita bersama, abu kita yaitu Abu Mahmudin, dan juga hadirin yang berhadir hari ini yang sedang bersilaturahmi bersama Abu. Mudah-mudahan kita semua istiqomah dalam belajar dan menuntut ilmu. Langsung saja, jadi memang nawaitu kita dari rumah datang ke tempat Abu, niat bersilaturahmi nasihat yang Abu sampaikan nantinya, niat untuk kita amalkan dan kita sampaikan kepada yang lain. Nah, jadi kita juga minta izin sama Abu untuk di kamerain ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Pertama-tama kami sekeluarga mengucapkan selamat berhari raya Idul Fitri. Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Ramadan yang telah lalu itu akan semoga menjadi bekal bersama-sama akan datang. Kemudian kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kunjungan dan silaturahmi yang sedang berlangsung pada hari yang berbahagia ini. Sampai hari ini berarti sudah lebih kurang 2 bulan di sini. Nanti kalau ada kunjungan-kunjungan baik secara perorangan atau jamaah, di sinilah tempat kita. Mohon juga doanya, mudah-mudahan tempat ini diberkahi oleh Allah dan kita bisa keluarga. Kemudian kita minum-minum ringan. Alangkah baiknya kita yang ngobrol-ngobrol sebentar. Ibadah dan orang-orang yang beribadah. Bahaya maksudnya secara umum kondisi dunia sekarang ini tidak lagi mendukung persoalan ibadah. Dunia hari ini telah berubah menjadi sesuatu yang dapat menjauhkan orang dari ibadah dengan berbagai macam kesibukannya. Jadi kesibukan dunia hari ini kita lihat secara umum itu sibuk yang menjauhkan manusia dari ibadah kepada Allah SWT. Maka menyikapi perkembangan dunia seperti ini, rasanya sudah saatnya kita berpegang teguh pada salah satu hadis Nabi SAW. Hadis ini adalah bisa menjadi penawar bagi kita, bisa menjadi obat bagi kita, sekaligus penyelamat kita daripada terpengaruh dengan keadaan kehidupan dunia pada hari ini. Nabi mengatakan dalam satu hadisnya, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kebaikan, kebagusan Islam seseorang manusia adalah meninggalkan hal-hal yang tidak penting. Umat Islam kalau dia ingin selamat
dari pengaruh dunia yang tidak menguntungkan ini, kita harus hindari hal-hal yang tidak penting. Kita harus fokus kepada perkara-perkara yang penting. Apa itu yang penting? Jadi untuk kita ketahui yang tidak penting, tentu terlebih dulu kita harus mengerti yang penting. Apa itu yang penting? Para ulama mentafsirkan kata-kata yakni dalam hadis Nabi dengan kata mereka, walladzi ya'nil insan ma yanfa'uhu dunyahu wa akhiratahu. Yang penting bagi manusia dua perkara. Pertama, hal-hal yang bermanfaat baginya untuk dunia, untuk kehidupan dunianya. Yang kedua, bermanfaat untuk kehidupan akhirat. Itu yang penting. Pengertian bermanfaat untuk kehidupan dunia adalah sesuatu untuk dapat melangsungkan kehidupan kita di dunia. Bukan berarti Nabi menganjurkan kita untuk mengejar dunia. Carilah dunia itu untuk kita bisa berlangsung hidup kita, hidup untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hidup untuk bertakwa kepada Allah, hidup untuk mempersiapkan bekal kehidupan akhirat. Itu dimasukkan dengan dunia. Artinya Nabi membolehkan kepada kita berusaha dengan usaha-usaha yang halal, tapi usaha ini dibatasi, tidak boleh lepas kontrol. Usaha yang dibenarkan itu adalah usaha-usaha sekedar untuk bisa menunjang program akhirat kita. Kalaupun kita berkebun, penting berkebun karena berkebun untuk kepentingan akhirat, untuk penunjang ibadat. Begitu intinya. Juga bekerja yang lain, Nabi membolehkan kita bekerja, tapi kerja yang dibolehkan itu adalah kerja untuk penunjang ibadat. Jadi bukan mengejar dunia tanpa batas sehingga melupakan akhirat dan abai urusan akhirat, perkara-perkara ibadat. Ini satu. Yang kedua adalah yang bermanfaat bagi akhirat. Tentu yang bermanfaat bagi akhirat itu dua perkara. Ini yang bermanfaat bagi akhirat. Yang pertama ilmu. Jadi masukkan dengan ilmu syara, ilmu syariat, 3 ilmu, tauhid, tasawuf, fikih. Ini ilmu ini ilmu untuk menyelamatkan manusia di akhirat. Yang kedua, pengamalan ilmu itu. Pengamalan ilmu. Jadi apa kesimpulannya dalam hadis yang singkat tadi? Nabi menganjurkan kita untuk melakukan 3 perkara. Tinggalkan di luarnya 3 perkara itu. Mana 3 perkara? Pertama, cari dunia yang halal untuk sekedar untuk penunjang ibadah. Maka setiap rezeki yang kita cari, yang kita usahakan, jangan terpisah daripada kepentingan ibadah. Sebab hari ini banyak orang yang sibuk mencari rezeki, tapi rezeki yang dicari itu tidak ada sangkut mangkut dengan ibadah. Sebab dia mencari rezeki bukan karena untuk kelangsungan ibadat, tapi murni karena untuk menikmati nikmat Allah di dunia semata-mata. Jangan seperti itu. Nabi menyuruh kepada kita mencari rezeki, mencari nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan untuk kita, tapi pencarian itu tujuannya adalah untuk memperkuat ibadah, untuk memperkuat takwa kita kepada Allah. Yang kedua, Nabi menyuruh kita untuk belajar ilmu agama, paling kurang 3 ilmu itu tadi, ukuran selesai batas fardu ain.
Itu wajib kita pelajari. Setelah ilmu itu kita miliki, maka dengan ilmu itulah kita hidup. Jadikan ilmu itu sebagai pegangan hidup kita, sebagai lampu untuk penerang hidup kita. Kita berbuat sesuai dengan ilmu, tinggalkan yang bertentangan dengan ilmu. Ini namanya mengamalkan ilmu. Maka apabila tiga perkara ini kita lakukan, maka kita telah melakukan yang penting menurut Nabi. Yang di luar daripada tiga itu perkara-perkara yang tidak penting, yang Nabi menganjurkan umatnya tadi dalam hadis tadi untuk kita menjauhinya. Jadi ini kebetulan informasi dari Ustaz, jamaah yang hadir ini kebanyakan jamaah majelis. Maka sangat penting bagi kita untuk terus meningkatkan kegiatan belajar mengajar kita, baik secara majelis ataupun secara lainnya. Jangan pernah sekali-kali kita merasa telah cukup ilmu. Orang yang merasa diri telah memiliki cukup ilmu, itulah orang yang tidak punya ilmu namanya. Karena kita belum memiliki ilmu, ada perasaan dalam hati kita telah cukup ilmu kita untuk bekal hidup akhirat. Itu karena kita belum memiliki ilmu. Karena orang yang telah memiliki ilmu, dia semakin memiliki ilmu, dia semakin merasa dia kurang ilmunya. Jadi kami kira ini adalah omongan singkat kita pada hari ini. Jadi marilah pertama kita istiqamah dalam belajar, istiqamah dalam mengamalkan ilmu. Di samping itu jangan bosan kita berdakwah, mengajak orang-orang lain, jadi agar mendekati majelis-majelis ilmu, sekaligus menjadikan ilmu itu sebagai pegangan hidup kita. Jadi mudah-mudahan kita selamat dunia dan akhirat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan nasihat dari Abu bahwasanya pentingnya untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita dengar ini seperti di mukadimah kita sampaikan, niat kita amalkan dan kita sampaikan kepada yang lain. Jadi dan juga mudah-mudahan Abu kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mm-hmm.